dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Al-Kashf wa Tabyin. Kita masuk kelompok berikutnya, kelompok yang ketiga, kelompok yang kedua. Dari orang-orang yang tertipu dari orang yang mengaku dirinya sebagai ahli tasawuf. Zadat ala haula'i fil ghururi, lebih tertipu dari yang sebelumnya. Itsawba alaihi al-iktida'u bi badalati thiyabi. Kalau sebelumnya action gaya tasawufnya sudah kena, sudah dapat dengan baju yang tampak compang-camping, kesederhanaan, dengan model orang-orang fakir yang tampak secara zahir memang tidak cinta dunia. Gaya tasawufnya sudah dapat untuk kelompok sebelumnya. Tapi kan mereka tertipu juga. Biarpun dengan gayanya, model bajunya sudah tepat. Ngomongannya sudah kayak ahli tasawuf. Ini tidak bisa pakai itu. Coba alih al-iktida'u bi badalat thiyab. Niru orang tasawuf dari segi baju yang sangat sederhana. Ridho biduni. Rela dengan hidup dengan dun, ada sederhana, dun itu rendah. Dengan barang-barang, makanan, segala sesuatu yang kualitasnya rendah. Fil mat'am, makanan, mangkah, istri, artinya hampir jarang urusan syahwatnya, tanpa memaskan tempat tinggal sederhana. Waradat an tatadhahar, tapi dia pakai bajunya ahli tasawuf, model ahli tasawuf yang tampak seperti orang nggak mampu, orang fakir, orang tidak cinta dunia, nggak bisa. Waradat, dan menghendaki kelompok ini an tatadhahar, untuk pura-pura, untuk berperan bitasawufi ahli tasawuf, walam tajid buddan, tidak bisa sama sekali minat tazayyi bizaihim, nggak bisa ngikut gaya baju mereka. Jadi sisi bajunya nggak mampu. Akhirnya fatrakatul khazza oleh Iblis, memang dia meninggalkan baju-baju mewah seperti sutra yang bersulam itu khas. Kalau Ibrisim adalah sutra alami lah, kurang lebih masalah baju-baju sutra. Ini baju-baju. Tapi batalabat, akhirnya dia mencari muraqqa'at. Bukan, kalau yang pertama kan memang bajunya compang-camping dengan sesungguhnya. Tapi dia niru begitu nggak bisa, nggak ada. Tapi juga nggak pakai sutra yang gemerlapan mewah begitu, tidak. Talabatil muraqqa'at. Dia pakai baju yang bertambal-tambal. Tapi dibuat an-nafisah, tapi harganya lebih mahal. Action. Wal fuat, futah ini seperti sarung kain-kain rafi'ah yang kualitas tinggi. Sajadat al-masuhat, dan juga sajadah tempat-tempat ibadah, tempat sholat, sajadah sholatnya adalah yang diwarnain kalau batik kan ya batik lah. Diberi warna yang menjadikan nilainya wa qimatuha, akhirnya harganya aktsara min qimatil khazz wal ibrizim. Jadi nilainya pun akhirnya menjadi lebih daripada nilai sutra. Kayaknya bajunya bagus compang-camping juga enggak, sutra juga enggak mau. Tapi pakai model baru. Tapi itu semuanya bajunya dinilai lebih mahal daripada sutra itu sendiri. Jadi ada, kalau bahasa, mungkin kalau kita membahasakan hari ini adalah mencompang-campingkan diri. Bukan compang-campingnya sesungguhnya. Kalau para ahli tasawuf dahulu dia pakai baju pas-pasan compang-camping karena memang tidak ada. Dan tidak senang, tidak ada. Tapi kalau hari ini punya baju bagus, biasalah pakai baju bagus. Jangan sampai menyengaja memakai baju yang compang-camping hanya agar dibilang kalau dia seorang ahli tasawuf.
Berarti dia sombongnya model baru, bukan sombong dengan baju gemerlap, tapi poin sombong dengan baju baju compang-camping. Jadi baju compang-camping itu kesombongan. Nah, karena baju compang-campingnya ini adalah sudah tidak alami, dicompang-campingkan hanya pakai action gaya tasawuf saja, tapi ternyata nilainya lebih mahal. Ini berbohongan dia, bukan sesungguhnya. Artinya ini menunjukkan kalau dia bukan orang yang zuhud sesungguhnya. Bajunya pun lebih mahal daripada baju-baju yang mahal biasa, baju-baju sutra. Wala yajtanibu, dan dia tidak menghindari maksiatan zahiratan, maksiat zahir. Wa kaifa berarti nanti bagaimana dengan yang di penyakit dalam? Yang zahirnya pun dari baju-baju yang mahal tersebut itu pun sudah tidak peduli dengan kehalal haramannya. Fa kaifa batin, nanti zahirnya saja sudah ngawur dia. Tidak peduli tentang keharaman. Oke, bil batin, nanti bagaimana dan yang batin. Wa inna makharaduhum, tapi tujuan mereka itu berperan semacam itu ya biar dimuliakan, dihormati, hidupnya enak. Raghdal hayati. Wa inna makharaduhum raghdul aishi, ya kena keenaan hidup. Keenaan hidup. Ya bersenang-senang dengan harta yang didapat dengan cara tadi. Actionnya ahli tasawuf tadi. Wa akli amwali salatin, agar bisa makan makanannya pemberian daripada raja. Wa hum ma'adzalika, pun demikian, ma'adzalika mereka yadhunnun, mereka menduga. Mereka menduga bi anfusihim, diri mereka, al khaira, khair. Ini sufi-sufi palsu. Jadi mungkin ada waktu itu memang ada orang tampak tasawufnya tasawuf yang dikemas, action. Jadi zuhudnya zuhud action. Ya mungkin tampak dia pengen sederhana, tapi sudah biasa saja, nggak usah ini. Tapi mobilnya harga 1 miliar, 2 miliar. Bang Geragwi seperti itu. Ini action depan orang tampak dia sufi, la yuhib, tidak cinta dunia. Wa daruruha illa'i 'alal muslimina, bahayanya orang kayak begini ini. Menurut kaum muslimin, bagi muslimin asyaddu min dararil lusus. Lebih parah bahayanya, lebih bahaya daripada pencuri-pencuri. Lianna haula, karena mereka itu yasrikunal qulub, sengaja mencuri hati, penipu. Agar orang tertipu kalau dia seorang sufi, seorang tasawuf. Bizai, dengan baju yang dibuat tadi. Baju, kelihatannya baju compang-camping, tapi rupanya hari ini juga ada tren juga ya. Baju dirobek, ditambal, tapi mahal harganya. Saya ngelihat di salah satu tempat, sampai jutaan itu. Baju lafai, celana begitu, di bolong-bolong itu ada tempelannya begitu. Nah, ini kelihatannya tambalan, tapi lebih mahal daripada baju biasa. Ada kurang lebih, kalau itu yang dipakai oleh anak-anak muda begitu. Tapi ini ahli tasawuf yang pakai. Sufi. Oh, faham merek jam, faham merek handphone, faham merek paham model sini. Paham betul. Ngerti. Allah. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Ini kan yang dibaca oleh Imam Ghazali itu ada model-model ini. Akhirnya gara-gara begitu, fayaqtadi bihim ghairuhum. Akhirnya yang lain pun niru action kayak dia, sehingga menjadi orang selera dengan barang-barang mahal. Mungkin kalau bahasa hari ini, barangnya sih kayaknya jelek jadi mahal. Kurang lebih gini, barang antik, itulah baju antik. Kan barang lama, barang jelek. Jadi akhirnya dia seorang syekh atau guru ahli tasawuf, menampakkan di tasawuf, cuman seleranya selera tinggi, serba mahal, hanya bajunya tok aja dicompang-campingkan. Tapi yang lainnya Masya Allah, dia mikir urusan keuangan, pokoknya urusan dunianya adalah di otaknya, memenuhi otaknya. Action saja. Akhirnya ditiru oleh orang dengan gayanya dia. Wa yakunu sabab halakihim, sehingga menjadi sebab kehancuran mereka. Sehingga meniru bukan dari akhlaknya, hatinya, bukan bagaimana berakhlak mulia, enggak. Hanya action saja.
Wa ini tuli'a kalau seandainya telah ditampakkan ala fadhaihim, kalau kejelekan mereka nanti diketahui oleh orang banyak, akhirnya apa bahayanya? Makanya dikatakan lebih bahaya. Ini model-model sufi-sufi palsu ini, kalau sampai terungkap, terbongkar jati diri mereka, kebohongan mereka, dusta mereka, ya dununa, akhirnya orang-orang kaya pun kalau duduk orang-orang hebat, orang duduk dengan ini ahli tasawuf kayaknya sufi, tapi sudah ngelirik urusan merek mobil, mau ganti mobil, actionnya. Jadi menjatuhkan martabat sufi. Sehingga orang akhirnya tidak menghargai tasawuf. Fayadhunnuna ana ala tasawuf kadzalik. Sehingga gara-gara model sufi yang berperan begini action dia. Dia bisa ngundang media juga barangkali karena dia pandai berakting. Pandai ngundang media sehingga bisa diekspos, rame, viral segala macam. Tapi yang dicari adalah di balik itu adalah bagaimana kembali kepada dia adalah urusan dunianya. Akhirnya ditirulah orang dengan gaya begini, akhirnya sampai kehancuran mereka. Fa inna tuli'a ala fadhaihim, kalau seandainya orang-orang pada akhirnya mengetahui tentang kebusukan dia, tentang dustanya dia, kebohongan dia. Fa yadunnuna, mereka menduga ana ahli tasawuf kadzalik, bahwasanya ahli tasawuf semuanya kayak begitu. Akhirnya fa yusarrihuna, hasilnya adalah terang-terangan mereka bidammis sufiyati, akhirnya menjadi benci kepada ahli tasawuf alal itlaq secara umum. Nah, sehingga kalau ada orang ini secara umum ya, kita simpulkan bukan sekedar bersandar kepada yang dikatakan Imam Ghazali, di alam nyata ini orang-orang yang benci kepada tasawuf ini karena sufi-sufi palsu. Sufi-sufi palsu itu yang menjadikan orang benci ahli tasawuf. Sufi yang aneh-aneh. Ini sufi-sufi palsu. Karena sufi adalah kebenar, sufi adalah benar, sufi adalah agung. Akan tapi di saat ini dipakai oleh orang ngaku-ngaku tasawuf, mutasawif yang kadzab, yang dusta itu. Nah, ini akhirnya orang membenci tasawuf. Orang membenci tasawuf. Jadi kebencian orang kepada tasawuf di hari ini adalah karena adanya orang-orang seperti itu, orang sufi-sufi palsu. Yang jarang sholat, makom sampai makom Bali, sudah kasyaf segala macam dusta. Jadi sufi bukan menjadi suri toladan. Sufi bukan mengagumkan, sufi hanya action saja. Firqatun ukhra, kelompok lain lagi dari ahli tasawuf ini, yang rusak. Idda'at al-ilm al-mukasyafati. Ngaku punya ilmu kasyaf. Oh, ini serem lagi. Kalau ngomong melilik-melilik ini, merem-merem melihat apa yang kasyaf. Tahu yang dibukakan gaib, kasyaf melihat. Jadi mengkasyaf orang yang begini. Musyahadatil haqqi seolah sudah. Makom musyahadah. Makom musyahadah itu adalah makom tinggi, makom para kekasih Allah, makom selalu musyahadatul jadi manadzartu fi syai'in illa wa ra'aitu fi, kurang begini musyahadah. Tidak melihat sesuatu langsung melihat Allah. Jadi makomnya tinggi. Jadi melihat sesuatu langsung yang dilihat adalah Allah. Bukan maksudnya zatnya Allah kelihatan begitu, karena yang melihat Allah hanya di surga nanti. Maksudnya Pak, jadi kalau orang belajar ilmu akidah itu kan melihat ini dengan melihat bumi, maka dengan adanya bumi adanya pencipta. Maka dengan keyakinan ini maka kita yakin adanya pencipta. Setelah melihat bumi meyakini pencipta. Jadi orang yang sudah makom musyahadah itu, jadi melihat apapun langsung mengingatkan kepada Allah. Mengingatkan Allah, lihat cacing, lihat ini Allah. Makom musyahadah. Lah ini ngaku makom gini Allah ya gitu. Mujawazatul maqamat, melewati makom-makom tinggi para kekasih-kekasih Allah. Wal ahwal, punya hal, keadaan-keadaan yang spesial khusus. Jadi ahli tasawuf itu orang yang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah itu kadang menemukan
satu keadaan yang dia sendiri tidak bisa mengontrol dirinya. Tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Lah ini ngaku-ngaku, Masya Allah, kayak mabuk dengan cinta Allah. Ya. Gayanya action. Pura-pura nggak sadar, barangkali wallah alam. Gimana aja. Ini ada actionnya. Mulazamah fi aini syuhud. Jadi dia selalu dengan Allah. Sehingga kalau suruh sholat, ente baru sholat. Saya bagaimana dengan Allah disuruh sholat? Sholat itu kan untuk kenal Allah. Yang lagi lupa diingatkan. Aqimis sholat ala dzikri. Sholat untuk ingat Allah. Kalau saya tidak pernah lupa Allah. Sampai itu. Ini model-model sufi-sufi palsu. Tasawuf itu nggak usah aneh-aneh. Tasawuf itu akhlak mulia. Tasawuf berhati. Jangan percaya dengan model-model sufi-sufi. Ini biasanya sufi yang tidak pakai ilmu itu kacau. Yang rusak ahli tasawuf adalah sufi. Wong dia belajar latar belakang ilmu aja nggak ada. Pendidikan nggak ada. Bapaknya meninggal dunia langsung dinobatkan sebagai guru tasawuf, guru toreko. Wah ini petaka dunia. Dia bukan orang yang menyambungkan kepada Allah. Malah itu kutok tarik. Dia adalah pembegal. Sehingga orang nggak sampai kepada Allah gara-gara dia. Malah tersesat tadi. Ini palsu-palsu. Dia mengaku usul ilal gurab. Sudah masuk macam kurbah, kedekatan kepada Allah. Maksudnya sudah. Gayanya Allah serem kayak yang tahu-tahu. Ente mana aku? Sudah kabul hajatnya. Ente kemana rumahnya ini? Sudah ente pulang. Hasil maksudnya. Jangan-jangan ditiru begini nanti. Kayak wali-walian. Ente kenapa tadi mobilnya? Tahu. Iya, pasang CCTV. Wajar pokoknya action lah. Telepon dari temannya. Ada timnya itu. Tim pengkasyaf. Masuk di mana? Orangnya berapa sudah tahu. Keluar dari mobil dihitung. Mana yang satu? Nggak ada. Mana yang satu? Tahu ya. Iya, ada timnya di depan sana. Jumlah berarti. Mana yang baju hijau? Mana baju hijau? Baju hijau. Kok tahu? Alah. Ini keramat-keramat palsu itu. Waliyarifu dzalika, dia tidak ngerti itu semuanya. Wal wusul ilahi, enggak ngerti. Enggak ngerti tentang sampai kepada Allah. Illa billafzi, kecuali hanya omongan-omongan isim tok. Makom kenal Allah, musyahadah, hakikat. Istilah tok yang difaham, hakikatnya enggak ngerti belas, dia enggak merasakan. Wala ya'rifu dzalika, enggak tahu itu semuanya. Wa talaqqaf, dia hanya mengambil-ngambil. Naskah lain talaffaq atau yulaffiku, menggabung-gabungkan. Yulaffiku al-alfadhu at-tamata. Dia hanya pandai mengambil kalimat-kalimat yang tamah itu adalah yang membawa musibah, yakni ya kalimat-kalimat serem dari ahli tasawuf. Akhirnya muncul orang yang mengambil kayak satahat. Ahli tasawuf kadang punya omongan yang dalam keadaan dia mabuk dengan cinta kepada Allah, tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, dia ngomongnya ngelantur. Seperti kisah Khallaj. Sehingga ada ini sufi-sufi itu ngambil pendapat-pendapat yang menjerumuskan jadi musibah. Kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh para sufi-sufi yang sampai kepada Allah, yang bahasa itu sering disebut dengan istilah bahasa saat dia mabuk kecintaan kepada Allah, itu kan kalimat-kalimat indah untuk orang itu. Dan sampai kepada Allah itu enggak dibuat-buat. Sehingga sampai dia mengatakan kalimat-kalimat yang berat, tapi dinukil untuk diambil hal-hal semacam itu. Untuk diucapkan. Jadi dia pandai menukil kalimat-kalimat berat. Sehingga omongannya menurut yang hadir adalah kelas tinggi. Kelas tinggi. Omongannya sudah. Kalimatin al-fatihah. Jadi lafad-lafad yang membawa petaka. Merusak keimanan. Kalimatin dijadikan kalimat yuraddiduha yang ia ulang-ulang. Itu tadi. Masalah hakikat benar, tapi kalau sudah disalahgunakan. Hanya untuk membenarkan dirinya di saat tidak sholat, mengaku dia sudah maqam hakikat. Saya sudah sampai hakikat. Allah. Saya itu sudah. Tidak terlalu bisa membedakan antara batu dengan permata. Ya, Allah. Anda sudah kayak ngerasakan di dunia kayak gini nih. Kalau orang sudah dengan Allah, kayaknya perlu action juga begitu tuh. Latihan barangkali itu berapa jam.
Ini model ini ada. Zaman Imam Ghazali ini sudah zaman sekarang. Makanya jangan gampang tergiur dengan istilah torekoh, torekoh, torekoh. Banyak orang hanya kenal torekoh, nggak pernah ngaji, nggak pernah ini. Hanya bapaknya guru torekoh, bapaknya meninggal dunia. Tiba-tiba dia nengkreng, pasang sorban kepalanya, geleng-geleng kepala. Allah, 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 guru torekoh. Sampai suatu ketika orang yang dikatanya guru torekoh. Ada santriannya. Gus, kok pakai emas? Kenapa? Haram. Makomku lain, beda. Jangan disamakan. Wallah. Di saat ini dengar itu sudah betul makomnya makom iblis orang begitu tuh. Ada ini kenyataan ini. Ditegur, santri hanya tanya tok tentang gelang emas itu. Apa? Makom beda. Ente belum makom. Ya salam. Kok ada beliau ngomong gitu? Yang paling bodoh ente yang berguru sama orang kayak gitu tuh. Sudah orang aneh merendahkan syariat. Sudah lebih biasa saja. Nggak usah aneh-aneh sudah. Tidak tergiur dengan syekh tarekat jutaan umat mengikutinya kalau melanggar syariat, tidak. Biarpun katanya bisa terbang di awang-awang melanggar syariat, dia adalah iblis sihir itu. Ini justru sufi yang harus dibenahi. Karena kita mempertahankan istilah tasawuf sufi. Tapi jangan dirusak oleh orang-orang bodoh, tidak punya ilmu, ngaku tasawuf, ngaku sampai usul ilallah dan sebagainya. Tapi dia merusak tasawuf. Sufi la yakunu sufi suwan illa wa huwa alim. Enggak ada kecuali alim, punya ilmu syariat dong. Enggak ngerti syariat jadi guru torekoh. Palsu, bohong itu enggak ada. Tapi enggak ada tapi sudah. Karena mursyid itu menghantarkan kepada Allah. Enggak punya ilmu enggak akan bisa. Tapi di sana ya itulah anehnya. Kenapa dia bisa jadi guru torekoh? Sehingga teringat Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti berkata suatu ketika tentang Syam. Tempatnya ulama, sungguh di Syam, aku temukan guru torekoh tidak pantas jadi murid. Ngaku guru torekoh jadi murid saja tidak pantas. Dalam hati kami, waduh di Indonesia Raya. Aneh-aneh. Dan dalam dunia pertorekohannya lebih makmur daripada dunia pesantren untuk ilmu. Tapi gurunya palsu. Gurunya tidak kenal Allah dengan benar. Ini merusak semuanya. Kalau kita ingin mengembalikan tasawuf, karena kita mempertahankan tasawuf yang saat ini dimusuhi oleh orang-orang yang tidak paham tasawuf, gara-gara perilaku ngaku tasawuf. Sufi-sufi dusta, sufi-sufi palsu. Wa yadunna dzalika min a'la ilmil awwalin. Dia mengatakan bahwa itu sudah sampai ilmu kelas tinggi. Orang-orang dahulu, ilmunya orang dahulu. Wal akhirin, yani ulama al-awwal wa akhirin. Ilmu dalam segala-galanya. A'la ilmil awwalin wal akhirin. Ini ilmu paling tinggi di kalangan tasawuf yang dimiliki dia. Wah, ngaku-ngaku kutub segala macam. Bahwa yang dur ilal fuqaha, kalau sudah melihat orang faqih, ulama, wasirin, ahli tafsir, muhaddithin. Dan kenyataan ini guru torekoh yang tidak punya ilmu, yang ngaku-ngaku ini memang pandangannya kepada ahli ilmu. Wa asnafil ulama dan para ulama bi'ainil izdira, merendahkan. Dia belum makam, cangkang. Saya ada kalimatnya itu cangkang. Subhanallah, kita dengar ada satu orang nyifati ulama cangkang. Dan ini hari ini ada sampai katanya saya punya ilmu melebihi dari ilmu yang ditulis orang-orang dulu. Subhanallah, Allah bongkar segala kesalahannya. Kepleset terus omongannya. Fadlan anil awam, ulama saja direndahkan sama dia, apalagi orang awam. Hatta innal falah. Al-falah. La yatruku falahatahu. Sehingga begitu tergiurnya petani-petani meninggalkan pertaniannya, berkumpul di dia. Wal haik. Orang yang biasa nenun itu. Nah, menjahit itu. Haik itu ada kurang lebih kayak menenun dan menjahit. Yang meninggalkan hiyakatahu jahitannya. Yulazimuhu, mendekati ini ulama si sufi-sufi palsu. Ayaman ma'dudat, waktu tertentu. Setelah itu italaqaf, akhirnya mengambil, menyuplik-nuplik, nukil-nukil tilkal kalimat-kalimat yang diucapkan oleh guru sufi tadi. Yang setiap hari ngomong hakikat, makrifat, muter-muter. Az-zaifah, kalimat-kalimat yang tadi palsu, nggak ada maknanya. Karena yang mengucapkan nggak ngerti, orang nggak paham. Seperti anak kecil. Seperti kemarin kita omongkan anak orang idiot. Orang idiot yang kena kita. Suatu ketika kita datang ke rumahnya orang, anaknya itu idiot. Dia nggak punya dosa.
Cuman setiap ketemu kita ngomong, Buya nikah, kawin, 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 kawin. Nah itu paling cepat, paling memperhatikan urusan begini. Kalau sudah syahwat jangan sampai tak panggil ibunya. Bu, kalau sudah pengen nikah, pengen kawin, kawin kan. Buya nggak tahu apa maksud kawin itu. Apa? Kawin itu menurut dia itu pokoknya rame-rame itu kawin. Oh, berarti ini sufi idiot ini. Hanya ngomong hakikat, kalau hakikat. Dia apa itu? Sufi idiot. Fataru yuradduha, ada ulang-ulang kalimat-kalimat berat itu. Karena yatakallam anil wahyi, seolah dari wahyu. Wa yuhbir an asrar, seolah dia bicara tentang sir-sir, hal-hal sir rahasia-rahasia dahsyat. Wa yastahkir dan merendahkan bidzalika dengan itu semua jami'al ibadi, semua makhluk wal ulama. Fa yaqulu fil ibad, kalau hamba-hamba Allah kalau ngomentari orang ujara, mut'ibun, mut'abun, ujara. Ini orang-orang awam ini. Ibadah dengan Allah kayak kuli, main hitung-hitungan. Kalau seperti saya itu saya beribadah kepada Allah tidak berharap surga, tidak berharap neraka. Bahkan kalau seandainya saya dimasukkan neraka, kalau itu Allah memang saya juga tidak penting bagi saya. Yang penting saya beribadah karena Allah, bukan karena saya takut neraka. Bukan saya pengen ini kan kayak ini orang-orang kelas kuli ini ibadah hanya hitung berapa pahalanya. Ini action aja, model-model begini ada omongan begini. Action, ujara, hajir ini kuli-kuli. Dengan Allah kok pakai hitung-hitungan. Sudah kamu tuh hamba Allah. Beribadah karena Allah, jangan mengharap surga, mengharap neraka. Action aja. Di kalimat orang hebat. Memang betul begitu, sebenarnya beribadah kita bukan mengharap surga, mengharap neraka. Tapi yuk, Nabi sendiri yang menyebut surga neraka kok. Tapi ini actionnya para sufi palsu tuh, waduh kayak enggak. Bagi anak, harta permata, saya sudah tak terlalu penting membedakan permata sama bongkahan batan. Kira jamnya diambil orang nangis jerit-jerit dia. Sama kurang ajar kau ngambil. Mereka menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang kelas awam itu. Ya salam. Innahum bil hadisi mahjubun. Dia belum mahjub untuk bisa muhadatsah kepada Allah, menikmati dialog dengan Allah, kedekatan dengan Allah. Wa yatta'ili annahu yatta'in di nafsi, dia menduga orang itu annahu al-wasil ila haq, sudah sampai kepada Allah. Sehingga bukunya serem-serem. Pesan-pesan dari Allah. Belum lagi nanti ngaku-ngaku mimpi Rasulullah segala macam. Wa minal muqarrabin, orang-orang dekat kepada Allah. Wa indallahi minal fujjar. Sesungguhnya mereka ini kata Imam Ghazali, model-model sufi palsu itu di hadapan Allah fujjar, penjahat-penjahat dia. Munafikin, munafik. Wa inda arbabil qulub, menurut orang-orang yang kenal Allah yang sesungguhnya itu adalah hamqa, dungu-dungu ngaku sufi. Al-jahilin yang bodoh. Lam yuhkim, enggak mampu, dia menekuni orang-orang kayak itu. Orang kayak gitu tadi enggak yuhkim ilman, walau yuhadzibu khulqan, tidak pernah belajar akhlak. Walam yurattib amalan, enggak punya amal yang tertib istiqomah. Walam yuraqib qalban, enggak pernah memperhatikan hatinya. Siwa tiba'il hawa, yang ada hanya mengikuti hawa nafsu, dapat duit, dikagumi, dianggap wali, nanti dihauli, pengen dihauli. Itibal hawa talaqquf wa talaqquful hadayani. Jadi omongannya itu omongan siwa itiba'il hawa wa talaqqufil hadayani. Jadi apa yang dilakukan mengikuti hawa nafsu, dan talaqquf itu mengambil cuplikan, menyuplik omongan kayak orang lantur. Jadi omongan tentang makom-makom dan sebagainya itu kayak omongan orang lantur, dia nggak paham, dia nggak pernah ngerasakan, dia nggak ngerti. Kayak tadi ngomong kawin orang idiot, dia nggak ngerti. Kawin itu kayak apa, rasanya gimana, nggak ngerti. Makom-makom kayak apa enggak, cuman dia pandai berucap. Walau istaghala, kalau seandainya dia sibuk bima yanfa'uhu, yang bermanfaat, karena ahsan nisah itu lebih bagus lahu bagi orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab.